Kemudian melanjutkan tadi perkenalan saya. Jadi dari 2018 ke 2024 itu alhamdulillah saya diamanahi sebagai manajer mutu di Balai Besar Pom Bandar Lampung. Tugasnya itu memastikan sistem di laboratorium berjalan dengan baik sesuai ISO 17025, termasuk pengujian di laboratorium, peralatan, dan personel. Agustus 2024 sampai dengan sekarang saya fungsional umum karena saya tugas belajar di Bandar Lampung, di Universitas Lampung maksud saya. Kemudian beberapa pencapaian, alhamdulillah saya pernah juara satu lomba inovasi di Balai Besar Pom Bandar Lampung, juga pernah juara satu lomba TikTok di Balai Besar Pom Bandar Lampung, juara dua lomba desain grafis juga di kantor saya di Balai Besar Pom Bandar Lampung tercinta, kemudian juga juara tiga lomba menulis di Balai Besar Pom Bandar Lampung, kemudian juga juara satu lomba komik di Expo Universitas Lampung tahun 2007 pada saat saya masih S1. Kemudian saya juga pernah alhamdulillah juara juara tiga cum laude lulusan terbaik di Universitas Lampung 2004. Kemudian publikasi saya, publikasi berupa artikel ilmiah dan artikel populer. Saya penulis artikel psikologi komunikasi Nabi Muhammad SAW dalam pendidikan karakter anak dan remaja di jurnal Almanar Sinta 5. Kemudian saya juga menulis artikel BPOM atau Dewi Durga di Lampung Pos dan Kumparan. Kemudian juga artikel 41 alasan Palestina istimewa di Islam Post. Kemudian juga saya penulis artikel Haji Kocak 2025 di Kumparan. Ini alhamdulillah Juli kemarin saya diizinkan Allah untuk menunaikan ibadah haji dan saya tuliskan dalam bentuk cerita dan ini kisah nyata, true story Haji Kocak 2025 di Kumparan. Boleh nanti dibaca di website Kumparan. Kemudian juga saya penulis artikel antara gadget, anak, dan pijat di Kumparan, dan saya juga penulis di majalah edukasi, obat, dan makanan Tapis Balai Besar Pom Bandar Lampung. Jadi Balai Besar Pom Bandar Lampung itu mengeluarkan majalah edukasi ya Bapak Ibu, itu gratis untuk masyarakat Lampung dan juga untuk semuanya. Nanti boleh diunduh di website saya gratis. Dan juga saya salah satu penulis di buku antologi Bunga Besi diterbitkan oleh Aliniaku dan insya Allah ada dua buku antologi lagi yang akan diterbitkan oleh Aliniaku. Mohon doanya agar segera terbit. Kemudian cukup itu perkenalan dari saya. Alhamdulillah. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi. Cukup mungkin ya. Kita langsung lanjut ke materi saja. Oke, sebentar. Nah, ini Bapak Ibu, karena saya, oh tadi lupa berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu ya sebelum memulai. Semoga Allah memberikan kita petunjuk dan menunjukkan kita kebenaran dan menjauhkan kita dari kebatilan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mulai. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu benar dan beri kami kekuatan untuk mengikutinya dan tunjukkanlah kami yang salah itu salah dan beri kami kekuatan untuk menjauhinya. Nah, kenapa saya membahas kelas sains, psikologi komunikasi, hipnoterapi, dan Al-Quran? Karena ya itu tadi, seperti di awal tadi, saya suka dengan tema itu dan saya juga ada basic di tema yang akan saya angkat ini. Karena basicnya saya S1-nya IPA, jadi sedikit banyak saya tahu sains tentang IPA dan S2-nya saya mengambil IPS, jadi sedikit banyak juga saya tahu tentang bagaimana sains IPS dan saya juga pecinta Quran. Dan juga saya mengambil kuliah jurusan psikologi komunikasi yang baik kaitannya dengan psikologi komunikasi dan juga saya sertifikat hipnoterapis. Dan ternyata semuanya itu sangat berhubungan.
Seperti di slide berikut ini. Ini saya ambil dari salah satu ilmuwan juga, Riza Putranto. Kamu akan membutuhkan beberapa kalimat yang diperoleh dari studi saintifik berikut. Sains berkata bahwa you are what you absorb. Jadi kamu adalah sesuatu yang kamu serap. Nah, maksudnya apa di sini? Nah, di sini ada bukti ilmiah pendukung, Bapak Ibu. Nah, what you repeatedly watch, listen, or read become you. Jadi, apa yang terus-menerus kamu tonton, kamu dengar, atau kamu baca akan menjadi dirimu. Apa yang kamu ucapkan, pola pikirmu, emosimu, neuroplastisitas otak telah menunjukkannya. Jadi, menurut studi sains dan juga menurut studi dari ilmu komunikasi dan neuroscience, neuroscience itu yang membahas tentang ilmu saraf ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi apa yang kita dengar, apa yang kita baca, dan apa yang kita ucapkan itu akan menjadi diri kita. Nah, begitu juga ini, a black hole consume everything, so does an unchecked ego. Jadi lubang hitam melahap segalanya, begitu juga ego yang tak terkendali. Semua tentang aku dan aku tiada henti. Nah, maksudnya lubang hitam di sini kan seperti kita tahu di luar angkasa itu ada black hole ya, lubang hitam. Nah, dia itu bisa menghisap benda-benda sekitarnya di luar angkasa. Nah, seperti itu juga dengan ego kita sendiri. Ego kita sendiri itu bisa menghisap eh, hal-hal yang tidak baik dan itu akan memberi pengaruh buruk pada diri kita sendiri. Kemudian the immune system remembers your emotion do too. Sistem imun mengingat, emosimu juga begitu. Segala bentuk ingatan dengan emosi kuat mempengaruhi sistem imun dan sebaliknya. Jadi, sistem imun kita itu berbanding lurus dengan emosi kita. Kalau emosi kita positif, imun kita akan meningkat. Emosi kita negatif, imun kita juga akan menurun. Dan ini bukan kata saya, tapi kata sains. Dan itu sudah dibuktikan dengan artikel ilmiah. Kemudian ini, oksigen is invisible yet vital. So is kindness. Jadi oksigen itu tidak terlihat tapi vital. Oksigen yang kita hirup sehari-hari itu tidak terlihat tapi penting. Begitu juga kebaikan. Kebaikan itu tidak selalu terlihat tapi membentuk jejaring kebaikan yang membantu banyak orang. Kemudian the body heals broken bones faster than broken trust. Nah, ini penting banget. Jadi ternyata tubuh kita itu lebih cepat menyembuhkan tulang yang patah daripada menyembuhkan kepercayaan yang hilang. Jadi menurut ilmu neuroscience dan ilmu psikologi komunikasi, jika seseorang sudah kehilangan kepercayaan, itu memulihkannya bisa bertahun-tahun, lebih lama daripada memulihkan tulang yang patah. Kemudian ini, last but not least, yang terakhir tapi bukan yang tersedikit ya. Sound waves can shatter glass, words can shatter people. Jadi gelombang suara dengan frekuensi yang tinggi itu bisa memecahkan kaca. Begitu juga kata-kata bisa memecahkan hati manusia. Mengucapkan kata-kata sebaiknya kita pikirkan dengan baik karena emosi yang diterima orang lain belum tentu sama dengan kita. Nah, ini semua bisa dibuktikan dengan sains, dengan mengukur gelombang otak yang ada di kepala kita. Bagaimana saat orang itu menerima perkataan baik, emosi yang positif, itu diukur dengan alat gelombang otak kita, detak jantung kita, dan itu dibuktikan dengan sains. Nah, ini referensinya, artikel-artikel ilmiah yang tadi saya bicarakan, itu ada semua referensinya di sini. Referensinya kebetulan dari luar negeri, yang di dalam negeri juga banyak. Nah, kemudian ini salah satu tulisan saya yang dimuat di jurnal Almanar, Sinta 5. Sinta itu Science and Technology Index. Jadi kalau ada artikel yang dimuat di jurnal ilmiah yang sudah terindeks Sinta, artinya dia bisa dibuktikan secara ilmiah. Jadi bukan cuman hoax, bukan cuman gosip ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita lebih suka membaca majalah atau berita yang kadang-kadang itu belum jelas kebenarannya. Nah, banyak gosip di situ, banyak juga yang harus dikonfirmasi kebenarannya. Tapi kalau suatu artikel jika dimuat di jurnal yang sudah terindah, insya Allah itu valid dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, gitu. Dan ilmu komunikasi juga membuktikan bahwa tidak ada media khususnya media sosial yang berita-berita di TV yang seperti gosip-gosip itu ya, dan
media-media lain yang sering kita tonton di TV itu tidak ada media yang sepenuhnya netral. Kadang dia dipengaruhi oleh orang-orang di belakangnya seperti itu. Tapi kalau sains ilmiah dan itu bisa dibuktikan dengan angka-angka, dengan statistik, itu insya Allah netral karena tidak ada kepentingan politik di dalamnya, tidak ada kepentingan penguasa di dalamnya, dan itu netral dan bisa dibuktikan validitasnya, bisa dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Ya, contohnya ya jurnal-jurnal yang sudah terindeks SINTA tadi, Science and Technology Index tadi. Contohnya ini, Psikologi Komunikasi Nabi Muhammad dalam Pendidikan Karakter Anak dan Remaja. Ini saya tulis bersama 4 dosen saya di Universitas Lampung. Intinya di situ saya membahas bahwa eh, ternyata Nabi Muhammad itu sudah menerapkan psikologi komunikasi jauh sebelum ilmu itu ada. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar atau pernah baca bukunya Michael Hart. Michael Hart ini yang saya tulis di sini ya, ini abstrak, ini ringkasan dari artikelnya. Michael Hart ini seorang Yahudi dan dia penulis dari buku The 100 Most Influential People in History. 100 orang paling berpengaruh di dalam sejarah. Dan ternyata yang diletakkan di nomor satu itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia adalah seorang Yahudi. Dia juga di situ memasukkan Nabi Isa, memasukkan Mahatma Gandhi, dan memasukkan orang-orang lain yang berpengaruh. Tapi yang di nomor satu itu adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Diletakkan di nomor satu. Nah, kenapa? Padahal dia seorang Yahudi. Karena dia mempelajari dari bukti-bukti sejarah bahwa Nabi Muhammad itu walaupun 1400 tahun yang lalu beliau sudah wafat, tapi pengaruhnya sampai sekarang itu masih terasa. Jadi memang sangat besar pengaruh dari Nabi Muhammad SAW. Dan di artikel ini saya membahas apa sih yang digunakan, psikologi komunikasi apa yang digunakan oleh Nabi Muhammad sehingga pengaruhnya itu besar sampai sekarang. Nah, di situ ada 8 yang saya bahas di situ, yaitu yang pertama love and gentleness. Itu sudah, love and gentleness itu cinta dan kelembutan. Nah, Nabi Muhammad sudah menerapkan psikologi komunikasi cinta dan kelembutan dan dibuktikan dengan teori-teori komunikasi dari Barat. Jadi di Barat itu ada yang namanya teori attachment, social exchange, effective exchange, relational and interpersonal communication theory. Itu banyak teori-teori psikologi komunikasi di Barat yang membuktikan kebenaran dari Nabi Muhammad itu. Kemudian juga role model. Itu juga dibuktikan dengan teori di Barat, social learning theory. Jadi Nabi Muhammad itu lebih memberikan contoh daripada hanya sekedar berkata. Itu ada teori di Barat yang menyebutkan social learning theory. Jadi sebenarnya teori-teori psikologi komunikasi modern di Barat itu mendukung temuan-temuan yang ada di dalam Al-Quran, hadis, dan juga perilaku dari Nabi Muhammad itu sendiri. Nah, apalagi yang di timur. Nah, sebenarnya banyak juga yang di Arab Timur Tengah itu temuan-temuan yang mendukung psikologi komunikasi dari Nabi Muhammad. Tapi tidak saya bahas di sini. Yang saya bahas di sini yang di Barat karena biar lebih apa ya objektif aja. Mungkin kalau saya membahas temuan-temuan dari ilmuwan Islam yang mendukung temuan-temuannya psikologi Nabi Muhammad, nanti ada yang keberatan karena lah itu kan memang temuannya ilmuwan Islam, wajar jadi dia mendukung Nabi Muhammad. Nah, tapi ini yang saya bahas adalah temuan-temuan dari ilmuwan-ilmuwan ilmuwan non-Islam, ilmuwan non-Islam yang mendukung Al-Quran, hadis, dan juga psikologi komunikasi dari yang diterapkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya berharap itu lebih objektif ya, bukan hanya temuan dari ilmuwan Islam, tapi di sini temuan ilmuwan non-Islam. Kemudian yang ketiga, praise and positive reinforcement. Nanti kalau mau artikelnya bisa diunduh di link saya ya, gratis ya. Ini bagus juga untuk mendidik anak-anak, terutama untuk guru ya, guru dan orang tua. Jadi mereka memberikan penghargaan dan reward gitu ya, positive reinforcement. Jadi itu sudah ada juga teorinya di Barat. Dan Nabi Muhammad juga menerapkan respect and active listening. Jadi mendengar dan menghormati lawan bicara meskipun itu anak kecil. Itu ada di humanistic theory. Kan pernah ada ya contohnya Nabi Muhammad mendengarkan siapa nama sahabatnya yang kecil itu yang burungnya mati. Saya lupa nama sahabatnya siapa. Tapi Nabi Muhammad mendengarkan dengan tulus, dengan serius dan mereply, membalas komentar-komentarnya dengan serius gitu. Nah, itu ada itu di respect and active listening. Kemudian juga Nabi Muhammad membangun trust and responsibility. Psychosocial theory itu ada juga.
Kemudian juga prayer for spiritual support. Jadi Nabi Muhammad itu membangun anak-anak itu agar lebih rajin beribadah dari sejak usia 7, 9. Nah, itu ada itu di spiritual psychology. Kemudian juga early religious value training for discipline, operan conditioning. Ini teori barat juga, ini mendukung teorinya Nabi. Jadi dari sedari kecil memang sudah diterapkan disiplin dan nilai-nilai kebaikan dari anak-anak yang diasuh oleh Muhammad SAW. Kemudian yang kedelapan, teaching knowledge, seeking, hard work, and independence. Jadi juga dilatih untuk eh, mempelajari ilmu pengetahuan, bekerja keras, dan mandiri. Itu sesuai dengan teori achievement motivation theory dari Barat. Nah, ini sedikit dari artikel yang saya tulis. Kemudian ini artikel-artikel yang dari Barat. Impact of Quran in treatment of the psychological disorder and spiritual illness. Jadi memang di Barat sendiri itu sangat banyak penelitian tentang efek dari Al-Quran ke dalam kelainan-kelainan yang ada di dalam jiwa ya, terutama ya. Jadi ada psychological disorder dan spiritual illness ini sakit yang ada di dalam jiwa dan sakit psikis kayak skizofrenia atau double personality seperti itu. Dan ternyata efeknya dengan terapi Al-Quran itu bisa 92,6% pasien itu mendukung bahwa Al-Quran memiliki pengaruh penyembuhan yang signifikan. Kemudian 81,8% yang rutin mengikuti berhasil mengalami perbaikan kondisi kesehatan mental dan spiritual. Jadi terbukti efektif. Nah, ini ada jurnalnya, linknya juga saya sertakan kalau mau baca. Di situ versinya Inggris, tapi di sini sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan ini penulis-penulisnya. Nah, dapat dibuktikan secara ilmiah. Jadi sekali lagi ini bukan hoax, bukan gosip, atau bukan berita yang tidak bisa divalidasi kebenarannya ya Bapak Ibu. Kalau sudah berupa artikel ilmiah, insya Allah. Kemudian ini juga Islamic Psychological Therapy Intervention apply by mental health practitioner a qualitative study. Nah, jadi ini juga menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, kalau yang tadi pendekatan kuantitatif itu orang di sampel terus dia diuji gitu, seperti itu Bapak Ibu. Ini hanya beberapa orang 11 praktisi dari apa namanya kesehatan, 11 praktisi kesehatan di Bosnia yang mengaplikasikan terapi berorientasi Islam. Temuannya menunjukkan bahwa para terapis menggunakan Al-Quran, sunnah, serta praktik religius seperti zikir, tobat, dan rasa syukur sebagai intervensi terapi bagi klien muslim. Juga menggunakan pendekatan terbuka, tidak menghakimi, dan individual dalam membantu klien meningkatkan kesadaran diri, serta perubahan psikologi, perilaku, dan spiritual. Kemudian next, nah ini juga ada Nah, ini tradisional Islamic spiritual meditative practice powerful psikoterapi. Hipnoterapi. Nah, jadi hampir sama dengan Hipnoterapi. Quranic hipnoterapi, psikoterapi itu sama ya menggunakan Al-Quran. Tapi kalau yang SMPS ini apa lebih ke spiritual meditatif praktis untuk Islam. Jadi kalau yoga itu kan kita tahu asalnya dari Hindu ya, Bapak Ibu ya. Kalau Quranic hipnoterapi ini menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Dan efeknya ya insya Allah jauh lebih besar daripada hipnoterapi yang konvensional. Kalau hipnoterapi konvensional itu kita mengandalkan kepercayaan diri kita sendiri. Kita bersandar pada kekuatan diri kita sendiri. Sedangkan kekuatan diri kita sendiri itu terbatas. Tapi kalau Quranic hipnoterapi itu kita benar-benar menyandarkan kepada kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas. Jadi menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut. Sekarang, nah ini artikel ilmiah pendukung lainnya yang di Indonesia ya Bapak Ibu ya, itu bisa diklik linknya, nanti kalau mau baca artikelnya dalam bahasa Indonesia boleh, tentang praktek hipnoterapi menggunakan ayat Al-Quran untuk penyembuhan secara psikologis, kemudian tazkir Al-Quran sebagai bentuk hipnoterapi Islam, itu banyak jurnal-jurnalnya dari UIN, dari Sekolah Agama, kemudian bahas perspektif Al-Quran, kesehatan untuk kesehatan mental dan psikologi, kemudian juga banyak profesi Al-Quran dan psikopatologi dalam pendekatan terapeutik. Terapeutik pengobatan sering digunakan di rumah sakit juga ya Bapak Ibu ya, terapeutik psikologis yang bisa diintegrasikan oleh terapi, termasuk Quranic hypnotherapy ini. Nah, ini bukti ilmiah lagi Bapak Ibu.
Bukti ilmiah lagi tentang hubungan sains dengan Al-Quran. Jadi mungkin sudah pernah dengar ya tentang embriologi tahap perkembangan janin. Itu ada di Al-Mu'minun. Nah, di situ dituliskan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati nutfah, saripati tanah ya. Kemudian kami jadikan dia alaqah segumpal darah, kemudian kami jadikan mudghah segumpal daging, lalu kami bentuk tulang-tulangnya, kemudian kami bungkus tulang itu dengan daging. Nah, itu 1400 tahun yang lalu sudah ada di dalam Al-Quran. Dan baru-baru ini baru diungkapkan kebenarannya setelah mesin USG ditemukan, setelah ada dokter Objin, kemudian ada dokter Kate Moore, ini bisa dilihat di link YouTube-nya di sini ya, ilmuwan barat, dia membenarkan Al-Quran ini. Apa yang ditulis di dalam Al-Quran ini. Jadi memang cocok, klaim kecocokan antara Quran dan embriologi modern dan sains itu cocok gitu. Ada lagi bukti ilmiah, mungkin nanti bisa ditonton sendiri di link YouTube-nya. Kemudian langit yang diratakan, lalu kami kembangkan ekspansi alam semesta. Nah, itu ada di Azariyat. Nah, di Azariyat surat ke-51 ayat 47. Dan langit itu kami bangun dengan kekuatan dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Nah, jadi sebelum ilmu astronomi maju seperti sekarang ini, ternyata di Al-Quran itu ada langit itu diluaskan. Maksudnya apa? Ternyata ilmu astronomi sekarang baru membuktikan bahwa ternyata memang benar langit itu makin lama makin meluas, Bapak Ibu. Jadi kalau yang tadinya posisi matahari di sini, bulan di sini, bumi di sini, itu lama-lama jaraknya tuh makin menjauh. Jadi memang dia tuh semakin lama makin meluas, makin menjauh di antara jarak-jarak benda-benda langit itu makin menjauh karena langitnya makin meluas. Dan itu baru dibuktikan kebenarannya saat-saat ilmu modern sudah bisa menembus langit ya. Saat dulu belum bisa dibuktikan kebenarannya. Tetapi itu justru bisa membuktikan bahwa Al-Quran itu kitab sepanjang zaman yang relevan dengan ilmu pengetahuan modern sekarang. Kemudian ini yang dari segi IPA ya Bapak Ibu ya. Jadi sains yang berhubungan dengan Al-Quran dari ilmu pengetahuan alam. Kalau yang tadi yang psikologi komunikasi itu dari IPS-nya. Jadi memang Al-Quran itu sangat berkaitan dengan semua ilmu pengetahuan. Jadi nggak ada, jangan dipisahkan antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Jangan dipisahkan antara Al-Quran dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu berkaitan. Semuanya ada di Al-Quran. Makanya kita disuruh berpikir ya kan Bapak Ibu ya. Kalau kita baca Al-Quran itu kan pasti sering gitu kita menemukan afala tadzakarun, apakah kamu tidak berpikir, afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir? Itu ditantang sebenarnya kan ya sama Allah. Ayo perhatikan ayat-ayat kauliyah yang ada di Al-Quran dan hadis dan perhatikan juga ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu sebenarnya merupakan komunikasi nonverbal dari Allah gitu. Ayat-ayat kauniyah itu ayat-ayat yang ada di alam ini yang bisa kita perhatikan, bukan cuma di Al-Quran dan hadis. Al-Quran hadis wajib ya, tapi kita juga harus lihat ayat-ayat yang di luar. Nah, itu salah satunya ya dengan ilmu pengetahuan ini kita berusaha memahaminya. Seperti contohnya lanjut ya Bapak Ibu ya, langit dan bumi dahulu satu, lalu kami pisahkan. Nah, ayat ini dikaitkan dengan Big Bang. Nah, mungkin kalau yang suka nonton tentang astronomi atau yang dulunya ngambil IPA tahu ya Big Bang ya, ledakan di luar angkasa yang sangat besar sehingga itu menyebabkan serpian-serpian kecil. Nah, kita ini termasuk hasil dari Big Bang itu. Jadi memang dulu itu di Al-Anbiya sudah dikatakan tidaklah orang-orang kafir itu mengetahui bahwa langit dan bumi itu dulu satu, lalu kami pisahkan keduanya. Nah, itu ada videonya. Jadi memang langit dan bumi itu dulu satu, kemudian meledak terjadi Big Bang itu, kemudian terjadilah serpian-serpian matahari, bulan, bintang. Nah, salah satunya kita yang ada di bumi ini. Ledakan dari Big Bang itu sudah ada di Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Kemudian bukti ilmiah lagi, kami turunkan besi. Nah, dari besi itu ternyata bukan asli dari bumi, Bapak Ibu. Itu ada di surat Al-Hadid 57:25. Ternyata kata-kata diturunkan di sini kan seolah-olah memang besi itu diturunkan dari langit ya. Dan ternyata itu benar. Kami turunkan besi padahal padanya ada kekuatan besar dan manfaat bagi manusia. Dan ternyata itu benar. Besi itu merupakan meteorit yang jatuh dari luar angkasa. Jadi ada ledakan besar di luar angkasa itu dan besi yang ada di bumi itu asalnya dari sana, dari ledakan supernova meteorit itu. Bukan asli dari bumi besi itu dan itu sudah dikatakan di dalam Al-Qur'an.
Dan Al-Hadid ini kalau diterjemahkan secara huruf-huruf tertentu, itu nomornya itu jika dijumlahkan jadi 26, sama dengan nomor atomnya besi. Gitu. Jadi ada angka-angka tertentu yang nyambung gitu dengan nomor atomnya besi. Cuman nggak saya jelasin di sini ya, karena terlalu panjang nanti. Nah, kemudian bukti ilmiah yang lain juga ada, batas antara dua lautan. Di Ar-Rahman itu ada ayat 19-20, di Fatir ayat 12, di Al-Furqan ayat 53. Jadi di Ar-Rahman itu dia melepaskan dua laut yang menghadap satu sama lain, antara keduanya ada batas yang tidak mereka langgar. Nah, kemudian juga di Al-Furqan dia membuat di antara keduanya barzah atau pemisah. Nah, fenomena oseanografi seperti lapisan pemisah ini itu tuh karena ada halocline dan pinocline yang perbedaan kadar garam. Jadi walaupun mereka tercampur tapi mereka tidak bisa bersatu. Nah, ada perbedaan salinitas. Nah, di sini ini sudah dibahas di Al-Qur'an 1400 tahun yang lalu. Sains baru menemukannya di abad ke-20 ini. Nah, lanjut. Di sini ada lebah dan madu di Quran surat An-Nahl. Nah, di sini dikatakan Tuhanmu ilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di bukit-bukit, di pepohonan, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari segala buah dan dari perutnya lebah maksudnya ya, keluar minuman bermacam-macam madu yang menjadi penyembuh bagi manusia. Nah, ayat ini, Masya Allah, ini memang segala sesuatu yang ada di Al-Quran itu pasti istimewa. Di sini disebutkan madu. Nah, madu disebutkan sebagai obat. Dan ternyata memang setelah sekarang penemuan modern menyatakan bahwa memang madu itu ada antimikrobanya. Ada antibiotik alami di situ. Kalau kita minum antibiotik kimia, Bapak Ibu, itu pasti lama-kelamaan jika tidak diminum sesuai aturan, pasti akan membuat tubuh kita sakit dan kumannya semakin kebal. Tapi kalau di sini antibiotik alami yang ada di dalam madu, nah itu tidak berbahaya untuk kita. Nah, itu sudah dikatakan 1400 tahun yang lalu di Al-Quran. Madu juga bisa untuk masker, untuk kulit, bisa untuk obat, juga bisa untuk apa namanya, pengobatan luka dan lain-lain ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian gunung. Gunung digambarkan sebagai pasak. Itu ada di An-Naba dan Al-Mursalat. Di An-Naba, kami jadikan gunung-gunung itu pasak. Juga di Al-Anbiya, menyebut gunung-gunung itu ditetapkan agar bumi tidak berguncang. Jadi kalau di zoom secara transparan, gunung itu atasnya seperti itu ya Bu ya, Bapak Ibu ya, lancip seperti itu. Dan bawahnya itu seperti ada lancipnya lagi. Jadi kayak paku, kayak pasak. Nah, di kerak bumi dia menancap seperti paku dan dia fungsinya itu untuk menahan supaya bumi itu tidak guncang saat bumi itu berputar. Bumi kita kan berputar. Nah, supaya tidak guncang dipaku dengan gunung-gunung itu. Nah, itu sudah ada di dalam Al-Quran. Gunung-gunung dijadikan pasak agar bumi tidak berguncang. Nah, Masya Allah. Nah, ini sudah ada di Al-Quran 1400 tahun yang lalu dan baru ditemukan sekarang dengan alat-alat modern bahwa gunung itu ternyata bentuknya di bawah seperti itu. Kemudian lagi, semua makhluk hidup diciptakan dari air. Nah, itu ada juga di surat Al-Anbiya dan An-Nur. Juga ada ayat lain bahwa menyebut kehidupan itu berasal dari air. Nah, secara umum di ilmu biologi menunjukkan bahwa kehidupan bersumber dari lingkungan perairan. Dari abiogenesis yang menempatkan asal kehidupan di lautan. Nah, ini sering dikaitkan fakta bahwa sel dan organisme hidup sangat bergantung kepada air. Ya, 75% dari tubuh kita aja air kan Bapak Ibu. Berarti benar semua makhluk hidup diciptakan dari air. Nah, kita ciptakan dari tanah dan air. Nah, juga ada studi yang menyebutkan bahwa dulu kehidupan sebelum kehidupan kompleks seperti manusia yang lainnya ada itu memang dari air, dari laut. Awalnya kehidupan itu bermula dari organisme sederhana. Seperti itu. Dan itu sudah ada di dalam Al-Quran. Masya Allah, pokoknya kalau membahas Al-Quran ini nggak ada habisnya. Sangat-sangat kurang ilmu kita kalau dibandingkan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Makanya selalu menarik Al-Quran itu untuk dikaji dengan sains dan ilmu-ilmu lainnya. Kemudian yang kesembilan, sebenarnya masih banyak ya, cuman di sini saya tampilkan 9 saja. Pergerakan orbit matahari, bulan, garis pemisah siang malam, dan keteraturan kosmos. Jadi ada beberapa ayat menyebutkan matahari, bulan masing-masing berjalan pada orbit, aturan pergantian siang malam, dan sebagainya.
Ada di Yasin, Al-An'am, Az-Zumar. Allah menutupkan malam atas siang secara berulang. Nah, dengan kata yukawiru di Az-Zumar itu. Yukawiru itu artinya menggulung. Menggulung itu berarti kan bendanya bulat ya, kalau menggulung ya, seperti bola. Nah, di situ di Al-Quran sudah ada isyarat. Dulu kan orang beranggapan bahwa bumi itu datar ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang suka baca. Dulu dianggapnya bumi itu datar, seperti lempengan piring. Kemudian Galileo itu bilang kalau bumi itu bulat dan dia dihukum mati gara-gara dia bilang bumi itu bulat. Dan ternyata di Al-Quran itu sebenarnya sudah menjelaskan bahwa malam siang bergantian yukawiru menggulung Allah menggulungnya seperti bola. Yaitu bentuknya itu sebenarnya bulat, bukan bukan seperti piring. Nah, itu sudah diisyaratkan di dalam Al-Quran. Kemudian di An-Naml, gunung tampak diam, padahal sebenarnya bumi bergerak. Ada di An-Naml itu bunyinya kalau nggak salah. Dan apakah kamu mengira bahwa gunung-gunung itu diam? Padahal tidak. Padahal sebenarnya gunung itu nggak diam. Kita lihat gunung itu sepertinya diam ya. Padahal sebenarnya nggak diam. Kenapa nggak diam? Kenapa? Karena ada rotasi bumi. Karena ada bumi itu berputar. Jadi sebenarnya gunung itu tidak diam. Dan kita juga tidak diam. Dan itu Allah sudah isyaratkan. Allah itu sudah isyaratkan bahwa sebenarnya bumi itu berputar loh. Gunung itu seolah diam padahal tidak diam loh. Karena bumi itu berputar, kita juga berputar. Nah, alhamdulillahnya ada gaya gravitasi bumi yang menyebabkan kita tetap bisa nempel di bumi walaupun kita ini sebenarnya berputar. Kalau tidak ada gaya gravitasi bumi, tidak ada kasih sayang Allah yang memberikan gravitasi bumi itu, kita pasti sudah mental-mental kemana-mana, Bapak Ibu. Ketika berputar kita mental, mental, mental seperti itu. Nggak ada gravitasi bumi. Juga bulan, bulan itu ada gaya gravitasi bulan. Kalau nggak ada gaya gravitasi bulan, itu para nelayan tidak akan bisa berlayar karena air laut, ada angin, tarikannya itu karena ada gaya gravitasi bulan. Bulan juga punya gaya gravitasi, gaya tarik. Makanya ada angin laut, angin darat seperti itu. Jadi, Masya Allah, pokoknya isyarat-isyarat yang ada di dalam Al-Quran yang merujuk kepada sains modern itu banyak sekali. Yang saya jelaskan ini hanya beberapa dari sisi psikologi komunikasi dan dari sisi IPA ya, ilmu pengetahuan alam. Tapi sebenarnya masih banyak banget. Mungkin nanti akan ditambahkan di sesi-sesi berikutnya. Ya, yang dari sini, apakah ada pertanyaan? Boleh kalau ada yang mau tanya dulu, atau kita mau lanjut ke sesi selanjutnya. Apakah saya terlalu cepat, Bapak Ibu, menjelaskannya? Ini bayar. Hmm. Cukup soalnya. Cukup ya, tidak terlalu cepat ya penjelasannya. Bisa dimengerti? Tapi ada yang berbayar. Ini live nggak? Live. Oh, Oke, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Nah, kalau tadi kita bahas tentang Buku-buku dan elektronik ya. Berbayar. pengetahuan Ada yang sosial dan ilmu pengetahuan alam. Sekarang kita lebih mendalam membahas sains ke ilmu pengetahuan tentang psikologi komunikasi yang khususnya yang saya pelajari di bidang ini. Kebetulan saya kuliahnya juga tentang komunikasi. Nah, sekarang introduction dulu, perkenalan dulu ya Bapak Ibu ya. Kini ada seperangkat perilaku yang dapat mengendalikan pikiran dan tindakan orang lain secara perkasa. Teknik pengendalian ini dapat menyebabkan Anda melakukan sesuatu yang tidak terbayang. Teknik ini dapat mengubah pendapat dan keyakinan, dapat membuat Anda gembira dan sedih, dapat digunakan untuk menipu Anda, dapat memasukkan gagasan baru ke dalam kepala Anda, bahkan dapat Anda gunakan untuk mengendalikan diri Anda sendiri. Teknik ini alat yang luar biasa perkasa dan dapat digunakan untuk apa saja. Ini menurut Miller 1974. Miller ini adalah seorang ahli psikologi komunikasi. Nah, teknik ini juga tidak ditemukan oleh psikolog, jadi bukan ditemukan oleh psikolog, tidak juga dari makhluk halus, nah, jadi bukan sihir ya Bapak Ibu ya, tidak juga diperoleh dari para psikologis atau paranormal, bukan paranormal, atau ilmu klinik, ilmu hitam apalagi bukan. Ini menurut Jalaluddin Rahmat.
tahun 2018. Jaludin Rahmat ini seorang ahli psikologi komunikasi juga. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa nih teknik ini nih apa sih sebenarnya? Boleh open mic atau boleh tulis di chat. Teknik ini apa sebenarnya? Teknik yang bisa mengendalikan, menyebabkan kita melakukan sesuatu yang tidak terbayangkan. Bisa mengubah pendapat, keyakinan diri sendiri dan orang lain, dan bisa digunakan untuk mengendalikan diri sendiri dan mengendalikan orang lain. Tapi ini bukan sihir, juga tidak ditemukan oleh psikolog, tapi ini juga bukan ilmu klinik. Nah, jadi apa? Tekniknya apa? Yuk, ada yang tahu tekniknya? Boleh sharing? Nggak apa-apa, salah nggak dihukum. Padahal tadi udah saya spill loh tadi loh. Tadi di handoutnya tadi udah saya spill. Apakah ini screen-nya sudah berganti ya Bapak Ibu ya? Screen-nya sudah berganti yang introduction atau belum? Belum banyak. Belum ya. Yang tadi. Masih yang tadi ya, sabar ya, sebentar maaf. Tadi mungkin nggak nyambung ininya. Bentar ya. Tadi waktu saya menjelaskan tentang fenomena-fenomena alam yang tadi membuktikan kebenaran Al-Quran yang ada 9, tadi screen-nya berganti nggak? Berganti. Tadi gunung apa? Oh, berarti yang baru yang ini ya, yang belum ganti ya? Baru yang ganti sesi yang kedua ini ya, yang belum ganti ya Bu ya? Nah, ini sudah terlihat ya. Nah, saya ulang lagi ya. Ada seperangkat perilaku yang dapat mengendalikan pikiran dan tindakan secara perkasa. Teknik pengendalian ini menyebabkan Anda melakukan sesuatu yang tidak terbayangkan. Teknik ini dapat mengubah pendapat dan keyakinan, dapat membuat Anda gembira atau sedih, dapat digunakan untuk menipu Anda, memasukkan gagasan baru ke dalam kepala Anda, bahkan dapat Anda gunakan untuk mengendalikan diri Anda sendiri. Teknik ini alat yang luar biasa perkasa dan dapat digunakan untuk apa saja. Ini oleh Miller 1974, seorang ahli psikologi komunikasi. Kemudian juga ada teknik ini tidak ditemukan oleh psikolog, tidak juga dari makhluk halus, tidak juga diperoleh oleh para psikologis paranormal atau ilmu klinik. Itu oleh Jalaluddin Rahmat, seorang ahli psikologi komunikasi juga. Nah, teknik apakah ini? Nah, mungkin ada yang mau sharing? Ada yang tahu teknik apakah ini? Hmm, ya kita lanjut ya. Nah, ini tekniknya. Nah, ini Bapak Ibu, bahasa atau kata-kata. Jadi bahasa atau kata-kata itu tidak boleh kita remehkan ya Bapak Ibu, karena dia punya kekuatan yang besar. Kenapa bisa mempunyai kekuatan yang besar? Karena coba kalau kita perhatikan lagi, kitab suci kita. Kitab suci kita itu terdiri dari bahasa dan kata-kata kan? Al-Quran terdiri dari bahasa dan kata-kata. Injil, Taurat, atau kitab suci manapun terdiri dari bahasa dan kata-kata. Dan kata-kata di dalam kitab suci itu berpengaruh ke penganutnya. Ada data dukung dari Al-Isra ayat 53. Katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nah, jadi intinya ucapkanlah perkataan yang baik dan benar. Kemudian juga betapa pentingnya kata-kata itu sampai Allah abadikan di Al-Quran ya, di Quran Surat Ar-Rahman. Dia menciptakan manusia, mengajarinya pandai berbicara. Bukankah kata-kata juga yang digunakan oleh orang yang pandai berbicara? Bahkan kadang-kadang kata-kata itu lebih kuat daripada pedang.
Dan betapa kuatnya kata-kata itu diabadikan lagi oleh Allah di surat Al-Qalam. Nun demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Di surat Al-Qalam ayat 1. Jadi memang di dalam Al-Quran sendiri itu secara tersurat maupun tersirat memperlihatkan betapa kata-kata itu mempunyai kekuatan yang dahsyat. Bukankah Al-Quran itu terdiri dari kata-kata indah, kalamullah, kata-kata dari Allah yang pengaruhnya masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Kenapa mukjizat terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Al-Quran? Yaitu karena Allah udah tahu kata-kata itu mempunyai kekuatan yang besar. Kata-kata itu bisa sampai akhir zaman orang memakai kata-kata itu. Bahkan pengaruhnya bisa sampai ke jiwa. Itu kenapa mukjizat Rasulullah itu bukan tongkat yang bisa membelah laut, bukan menghidupkan orang mati, atau bukan membuat kapal yang besar. Mungkin itu hebat, tapi itu berlaku pada zamannya. Seperti Nabi Musa misalnya. Nabi Musa tongkatnya bisa berubah jadi ular, tongkatnya bisa membelah laut. Itu kenapa dikasih mukjizat seperti itu? Karena pada zaman Nabi Musa itu penyihir itu lagi tenar-tenarnya. Penyihir itu lagi viral-viralnya. Karena di zaman Nabi Musa itu penyihir lagi viral, makanya Nabi Musa dikasih mukjizatnya itu yang sesuai untuk mengalahkan penyihir-penyihir yang viral itu. Biar nambah gitu followernya ya kan. Nah, tapi kalau untuk zaman sekarang apakah masih relevan dengan tongkat yang terbelah atau apa? Kan kurang relevan ya jika jika tongkat yang membelah laut itu ada sekarang, ya terus untuk apa gunanya, untuk kita untuk apa gitu, kurang relevan. Begitu juga Nabi Isa. Nabi Isa mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta, penyakit kulit dan sebagainya. Kenapa mukjizatnya itu? Karena pada zaman Nabi Isa itu kedokteran lagi maju-majunya, pengetahuan tentang kedokteran lagi maju-majunya. Nah, Nabi Isa diberi kemampuan itu untuk mengalahkan para tabib-tabib yang lagi viral itu dan juga untuk membuktikan bahwa beliau seorang nabi. Nah, Nabi Muhammad kenapa mukjizatnya kitab yang berupa kata-kata Al-Qur'an sampai beliau dibilang penyihir ya kan? Penyihir, dibilang penyair karena kan kata-katanya indah dalam Al-Qur'an itu sampai memberi pengaruh yang besar. Kenapa mukjizatnya itu? Ya karena Allah udah tahu pada saat itu bangsa Arab itu lagi populer-populernya syair. Orang yang pandai bersyair itu dihormati. Nah, jadi Nabi Muhammad diberikan kitab suci Al-Quran dan terdiri dari kata-kata yang indah. Dan itu bukan syair. Dan juga beliau bukan penyihir. Dan Allah sudah tahu bahwa Al-Quran itu akan abadi sampai akhir zaman. Bisa mempengaruhi orang sampai akhir zaman. Gitu. Ini bukan berarti mukjizat Nabi yang lain itu tidak hebat ya, hebat-hebat juga. Cuma yang relevan sampai akhir zaman, yang abadi, yang bahkan dengan kata-kata saja bisa menyentuh jiwa, yaitu ya cuman Al-Quran yang masih ada di tangan kita sampai sekarang. Jadi jangan sia-siakan Al-Quran. Kita baca dan kita pahami artinya, jangan cuman dibaca aja. Walaupun hanya dengan dibaca saja itu sudah besar ya efeknya, sudah berpahala, efeknya besar seperti tadi yang sudah saya ceritakan, bukti-bukti ilmiahnya, efeknya aja dengan membaca aja sudah besar, dengan mendengar aja sudah besar. Bayangkan jika kita tahu artinya. Nah, jika kita tahu artinya komunikasi kita dengan Allah itu efektif. Allah pasti udah tahu ya maunya kita udah tahu ya. Tapi apakah kita tahu maunya Allah itu seperti apa? Bagaimana kita tahu perintah dan larangannya? Bagaimana kita tahu yang baik, yang benar, yang salah kalau kita tidak mengerti artinya? Artinya komunikasinya nggak efektif. Seperti itu. Sementara komunikasi yang efektif itu insya Allah akan menghasilkan efek yang besar. Jadi nyambung semuanya sebenarnya Bapak Ibu. Antara sains, Al-Quran, psikologi komunikasi, hipnoterapi itu nyambung banget. Karena hipnoterapi itu sebenarnya ilmu psikologi komunikasi tingkat tinggi yang bisa mempengaruhi pikiran bawah sadar. Nanti kita bahas di slide berikutnya ya. Nah, masih di keajaiban kata-kata ya Bapak Ibu ya. Jadi di dalam tradisi sastra dan kebijaksanaan Arab, pembicaraan itu dianggap memiliki sihir tersendiri. Karena apa? Karena mampu menggerakkan hati, dapat mengubah perspektif, memiliki kekuatan mempengaruhi pikiran dan tindakan, cermin dari kejujuran dan kebijaksanaan pembicara.
ada pepatah di timur maupun di barat bahwa pena itu lebih kuat daripada pedang. The pen is mightier than the sword. Al-qalam aqwa min al-ash. Min al-ash. Min al-syaif. Ah, belibet ini ngomongnya. Jadi memang seperti itu. Jadi kenapa Nabi Muhammad itu dulu dibilang penyihir, dibilang penyair, itu ada ya di surat Al-Haqqah ya. Sesungguhnya dia bukan penyihir, sesungguhnya dia bukan penyair, sesungguhnya Al-Quran itu adalah firman Allah yang benar. Itu ada di surat Al-Haqqah, di bagian-bagian terakhir. Jadi memang benar, kenapa Nabi Muhammad itu dibilang penyihir, penyair, karena memang pengaruh kata-kata dari Al-Quran itu sendiri itu besar. Bagi orang yang mendengarnya, yang tidak tahu artinya, ataupun yang tahu artinya itu besar pengaruhnya. Makanya beliau disebut penyihir, karena begitu orang mendengar Al-Quran itu, apalagi yang tahu artinya ya, tergetar hatinya. Bahkan sampai bisa meninggalkan anaknya, istrinya, harta bendanya, itu ditinggalkan karena mendengar Al-Quran itu. Makanya beliau disebut penyihir, disebut penyair, disebut orang gila. Seperti itu. Karena kata-katanya itu loh, kata-kata di dalam Al-Quran itu loh, yang bisa merubah masyarakat jahiliyah menjadi sebaik-baik umat itu loh. Nah, karena firman Allahnya itu yang bisa merubah orang-orang sampai bahkan sekarang bisa menyembuhkan penyakit, menyembuhkan mental, jiwa, dan juga raga. Nah, itu kenapa dulu beliau dituduh seperti itu. Karena apa ya, beliau sudah menerapkan ilmu psikologi komunikasi tingkat tinggi. Ya, yang paham ilmu psikologi komunikasi tingkat tinggi ya cuman Allah dan diberikan ke Rasulnya. Nah, itu yang mempengaruhi mereka. Bahkan kalau mungkin pernah dengar tentang cerita tentang pengemis buta ya, pengemis buta yang masuk Islam karena akhlaknya Rasulullah. Nah, itu Rasulullah itu tidak berkomunikasi banyak dengan pengemis buta itu. Beliau cuman menggunakan komunikasi nonverbal. Beliau menyuapi pengemis buta itu, terus meletakkan tangannya pengemis buta itu di tangannya Rasulullah, menyuapi dengan lembut, tanpa banyak bicara. Komunikasi nonverbal. Nah, dan itu pengemis buta itu kan selalu menghina Rasulullah. Dibilangnya Rasulullah itu penyihir, orang gila, pendusta. Dihina-hina seperti itu, Rasulullah tetap dia menyuapi dengan baik, komunikasi nonverbal. Komunikasinya nggak pakai kata-kata, pakai bahasa tubuh. Akhirnya saat Rasulullah meninggal, malah pengemis itu baru tahu, dikasih tahu Abu Bakar bahwa yang menyuapi selama ini itu Rasulullah. Akhirnya dia masuk Islam. Itu tadi karena komunikasi nonverbalnya itu berhasil banget ke pengemis yang buta itu. Masih di keajaiban kata-kata, penelitian oleh Masaru Emoto terhadap air yang diberikan kata-kata baik dan doa dibandingkan dengan air yang diberikan kata-kata buruk itu jauh berbeda ya hasilnya Bapak Ibu ya. Jadi apa namanya? Ini walaupun dibilangnya ada perdebatan, ini ada yang bilang ini pseudoscience. Pseudoscience itu ilmu yang masih diperdebatkan kebenarannya. Tapi kenyataannya Masaru Emoto ini mendapatkan hadiah Nobel. Jadi kata-kata yang diberikan air yang diberikan kata-kata yang baik itu ternyata diamati di mikroskop yang super canggih yang bisa sampai ke kristal air bentuknya seperti apa itu seperti ini. Itu air benda mati diberikan kata-kata yang baik seperti zam-zam water itu diberi doa setiap hari bentuknya seperti itu. Air yang diberikan kata-kata I love you itu seperti itu. Air yang diberikan kata-kata kebahagiaan itu seperti itu. Masih juga dalam keajaiban kata-kata ya Bapak Ibu ya, bahasa kata-kata. Nah, air sebelum didoakan ternyata menurut penelitiannya Masaru Emoto itu seperti ini bentuknya. Kemudian air setelah didoakan air yang diberi kata-kata buruk, you make me sick, kamu membuat aku sakit, aku akan membunuhmu, itu jadi seperti ini. Terus air yang dengan musik metal atau keras jadi seperti ini. Ada juga penelitian yang lain ya, tentang air yang diperdengarkan Al-Quran, bukan air, tumbuhan. Tumbuhan yang diperdengarkan Al-Quran dengan tumbuhan yang diperdengarkan musik metal keras. Nah itu ternyata yang diperdengarkan Al-Quran itu tumbuhnya subur, lebih pesat pertumbuhannya, sementara yang musik keras itu pertumbuhannya terhambat. Nah, itu ada kalau mau cari di internet. Dan ini juga Bapak Ibu salah satu penelitian, sudah banyak ya penelitian tentang tubuh manusia. Kami ciptakan dari air segala sesuatu yang hidup tadi di surat Al-Anbiya ya ayat 30 dan tubuh manusia itu 75%-nya air. Otak manusia 74,5%-nya air,
tulang manusia 22%-nya air, darah 82%-nya air. Nah, bayangkan jika kita terus mengulang kata-kata yang positif setiap hari, pagi dan malam sebelum tidur. Nah, bayangkan jika kita mengulang kata-kata positif, apalagi kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Karena tubuh kita 75%-nya air. Nah, efeknya terhadap tubuh kita apa? Ya, nanti rasakan sendiri efeknya. Nah, kemudian masih di dalam keajaiban kata-kata ya. Contoh kasus lain di dalam ini ya, penelitian tentang komunikasi ya. Penelitian tentang Philip Zimbardo. Jadi Philip Zimbardo ini adalah seorang profesor di bidang psikologi komunikasi. Dia mengadakan penelitian terhadap mahasiswanya. Jadi mahasiswanya itu saya lupa jumlahnya berapa, tapi misal 10 gitu ya. 10 yang 5 dijadikan eksperimen sebagai tahanan penjara, yang 5-nya lagi sebagai sipir. Nah, diberi tugas masing-masing, yang 5 sebagai tahanan, 5 sebagai sipir. Yang 5 sebagai sipir ini diperintahkan untuk melakukan kata-kata dan tindakan yang kasar kepada yang 5 sebagai tahanan itu tadi. Setelah beberapa waktu ternyata dengan perlakuan kasar dan kata-kata kasar itu, yang 5 yang tadinya sehat secara mental itu mengalami gangguan mental. Kemudian yang 5 lagi yang berkata kasar dan berperilaku kasar yang tadinya sehat secara mental itu juga mengalami gangguan mental. Akhirnya penelitian itu dihentikan, diperintah oleh istrinya Philip Zimbardo untuk dihentikan karena khawatir berbahaya. Nah, ini juga membuktikan bahwa kata-kata, komunikasi, dan bahasa yang baik ataupun yang buruk itu memberi pengaruh besar pada kesehatan mental seseorang. Juga eksperimen Raja Frederick. Eksperimen Raja Frederick ini dia meletakkan 3 orang bayi ke pulau terpencil, kemudian dia menyediakan pengasuh tapi tidak diajak komunikasi. Jadi bayi itu hanya dikasih makan, kasih minum tapi tidak diajak komunikasi. Tidak diberikan kata-kata yang penuh kelembutan, tidak diberikan pelukan, hanya dipenuhi makanan dan minumannya saja. Lama-kelamaan bayi-bayi itu meninggal secara misterius. Nah, ini juga membuktikan bahwa penting komunikasi kata-kata yang baik itu penting. Kemudian konflik Palestina Israel itu juga sebenarnya konflik di antara Palestina dan Israel ini kan akar masalahnya selain politik juga dari kitab suci, dari kata-kata yang ada di dalam kitab suci mereka. Umat Islam percaya bahwa Masjid Al-Aqsa itu harus dipertahankan, sementara Israel itu percaya bahwa ini di bawah Masjid Al-Aqsa itu ada Kingdom of Solomon gitu. Nah, masih banyak konflik yang lainnya. Juga ada kisah Jenny. Kisah Jenny ini kisah seorang anak yang dianiaya oleh ayahnya, dikurung di sebuah ruangan. Dia hanya dikasih makan dan minum saja tanpa diajak komunikasi. Akhirnya setelah belasan tahun dia keluar dengan mental yang cacat, tubuh yang cacat, dan perkembangan kognitif otaknya tertinggal. Nah, kemudian juga ada sejarah penelitian efek komunikasi massa tahun 1938, itu kalau nggak salah di Amerika. Jadi disebarkan berita bahwa akan ada makhluk Mars menyerang bumi dan itu menyebabkan kepanikan. Padahal beritanya itu hoax. Nah, itu semua penelitian-penelitian ini menjelaskan bahwa betapa pentingnya bahasa dan komunikasi itu bisa mempengaruhi orang, pribadi, kelompok, maupun massa. Nah, ini kita sedikit belajar tentang psikologi komunikasi ya. Nah, psikologi komunikasi ini cabang ilmu komunikasi yang mempelajari bagaimana aspek psikologis mempengaruhi proses komunikasi manusia. Psikologi komunikasi mengintegrasikan pemahaman tentang psikologi, ilmu tentang pikiran, emosi, dan perilaku manusia dengan teori dan praktek komunikasi dari Jalaluddin Rahmat. Kemudian pentingnya psikologi di dalam komunikasi itu memahami aspek psikologi untuk komunikasi yang efektif. Jadi kita harus memahami emosi, memainkan peran kunci dalam komunikasi, mempengaruhi bagaimana pesan disampaikan dan diterima oleh orang lain. Kemudian juga kita harus memahami persepsi individu terhadap pesan bervariasi, dipengaruhi oleh latar belakang, pengalaman, dan konteks, sehingga penting untuk memahami perspektif orang lain. Interaksi sosial, prinsip psikologi membantu kita memahami dinamika interaksi sosial sehingga pengaruh kelompok dan norma sosial yang dapat mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Komunikasi efektif dengan memahami aspek psikologi ini, kita dapat berkomunikasi lebih efektif dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan orang lain.
Nah, ini mungkin sedikit saja ya tentang komunikasi. Takutnya nanti bosan jadi kayak kuliah. Jadi di komunikasi itu ada pengirim, ada pesan, ada saluran, penerima, umpan balik, dan gangguan. Nah, dengan adanya gangguan ini mungkin penerima dan pengirim pesan itu bisa terjadi misunderstanding atau kesalahpahaman. Faktor apa yang mempengaruhi komunikasi? Yaitu persepsi, emosi, budaya, dan lingkungan. Dan ada 4 sistem komunikasi, yaitu komunikasi intrapersonal, itu komunikasi di dalam diri kita sendiri, kayak self-talk, kayak kita bicara dengan diri kita sendiri gitu Bapak Ibu. Kayak kita ngomong, saya bisa, saya pasti bisa menyelesaikan semua masalah ini. Nah, kita ngomong dalam diri kita sendiri itu intrapersonal, self-talk. Komunikasi interpersonal itu antar A dan B, antar orang lain. Komunikasi kelompok itu sama dengan komunikasi interpersonal tapi lebih besar. Komunikasi massa itu lebih besar lagi. Nah, kalau ini mungkin selintas saja ya, yang hambatan-hambatan dalam proses komunikasi itu gangguan, bahasa, emosi, perbedaan budaya, ketidakjelasan pesan, seperti itu. Nah, kalau tadi kita ngomongin self-talk ya Bapak Ibu ya, dengan komunikasi yang diulang-ulang di dalam diri sendiri, self-talk yang positif, itu efeknya itu sangat besar untuk diri kita sendiri. Nah, bayangkan kalau kita self-talk-nya itu, komunikasinya itu dengan Allah. Kita mengandalkan diri kita sendiri aja kemampuannya terbatas. Kalau dengan Allah seperti apa? Allah itu tidak terbatas. Nah, jadi komunikasi dengan Allah dan komunikasi dengan diri sendiri jika digabungkan dengan Quranic Hypnotherapy itu efeknya sangat-sangat besar. Nah, kalau komunikasi intrapersonal itu self-talk, kalau komunikasi dengan Allah itu apa namanya? Ada yang tahu nggak kalau komunikasi dengan Allah itu namanya apa? Komunikasi apa? Boleh tulis di kolom chat atau boleh langsung open mic juga boleh. Saat doa, saat sholat, Maintan. Iya, betul. Itu namanya komunikasi apa? Kalau komunikasi interpersonal kan komunikasi diri sendiri. Kalau komunikasi interpersonal, komunikasi dengan orang lain. Komunikasi kelompok, komunikasi dengan kelompok. Komunikasi massa ya, kayak media massa, koran, medsos, seperti itu. Nah, kalau dengan Allah itu apa namanya? Termasuk komunikasi apa namanya? Doa, sholat, itu termasuk komunikasi apa namanya? Spiritual, bukan? Ya, benar, komunikasi spiritual, tapi ada yang lebih tepat lagi namanya apa? Komunikasi transedental. Nah, ini transedental. Jadi komunikasi transedental itu melibatkan hubungan antara individu dengan entitas transenden atau ilahi seperti Tuhan, alam semesta. Jadi dengan sesuatu yang entitas yang tidak bisa kita lihat ya. Jadi itu komunikasi transedental. Nah, kalau komunikasi interpersonal itu di dalam diri, kayak dialog internal, refleksi diri, pengolahan pikiran. Kalau transedental itu komunikasi melibatkan Tuhan, alam semesta, seperti itu. Nah, fokusnya apa kalau komunikasi transedental itu? Fokus pada hubungan dengan sesuatu yang lebih tinggi atau spiritual, melampaui duniawi. Kalau intrapersonal, fokusnya pada pemikiran, perasaan, dan refleksi diri pribadi. Tujuannya, kalau komunikasi transedental itu mencari kedamaian batin, petunjuk spiritual, atau makna hidup dari perspektif transenden. Nah, kalau intrapersonal untuk memahami diri sendiri, membuat keputusan atau memotivasi diri. Nah, bentuk komunikasinya apa? Yang tadi seperti sudah disebutkan ya, doa, meditasi, ritual, agama. Kalau intrapersonal, ya self-talk, dialog internal, refleksi diri, atau perenungan pribadi. Sifatnya kalau transendental itu bersifat spiritual, metafisik, dan berhubungan dengan keyakinan atau intuisi ilahi. Kalau yang intrapersonal itu rasional, emosional, berhubungan dengan psikologi individu. Pengalamannya kalau transendental itu lebih dalam dan seringkali terkait dengan pencarian spiritual atau pengalaman religius. Kalau yang intrapersonal, pengalaman lebih sehari-hari terkait dengan pengambilan keputusan atau pemahaman diri. Contohnya, kalau transendental doa, meditasi, untuk mencari ketenangan, refleksi tentang eksistensi. Kemudian kalau yang intrapersonal, contohnya bicara dengan diri sendiri, self-talk tentang apa yang harus dilakukan, merenungkan perasaan atau keputusan. Nah, dua-duanya penting. Dua-duanya penting.
Tapi kalau hipnoterapi konvensional, hipnoterapi yang biasa, itu biasanya lebih ke komunikasi intrapersonal. Jadi dia lebih menanamkan sugesti-sugesti positif yang mengandalkan kekuatan diri sendiri. Jadi contohnya, saya bisa, saya kuat, saya yakin hari ini akan lebih baik, saya yakin masa depan akan lebih baik. Pakai kata saya, self-talk, intrapersonal. Itu kalau hipnoterapi yang konvensional. Jadi psikologi komunikasinya lebih ke diri sendiri, lebih ke self-talk. Tapi kalau Quranic hipnoterapi, dia selain komunikasi intrapersonal, dia pakai komunikasi transendental. Kalau intrapersonal tadi kan mengandalkan diri sendiri ya, saya yakin, saya bisa, saya ini. Tapi kalau komunikasi transendental, Quran hipnoterapi, saya yakin dengan bantuan Allah, saya bisa, gitu. Saya yakin saya bisa melalui semua masalah ini dengan izin Allah. Nah, seperti itu. Jadi beda. Ada kekuatan tak terbatas yang kita mintain tolong di situ. Itu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu efeknya lebih dahsyat karena kita beriman dengan kekuatan yang maha dahsyat. Jadi tidak cuma mengandalkan diri sendiri tapi mengandalkan Allah dan itu efeknya lebih besar Quranic hipnoterapi itu. Lanjut ya. Nah, kalau interpersonal itu kan komunikasi antar dua orang ya. Ya, tujuannya itu menyampaikan informasi, mempererat hubungan, mengembangkan pengertian, menyelesaikan konflik. Ciri komunikasi interpersonal itu kedekatan personal dua arah, intiman pesan. Nah, ada beberapa hambatan kalau di komunikasi interpersonal itu ada beberapa hambatan. Kadang-kadang prasangka, stereotip, kurangnya empati, dan perbedaan budaya itu bisa menjadi hambatan di dalam komunikasi interpersonal. Mungkin nanti bisa dibaca bukunya aja ya. Ini banyak teori-teori komunikasi interpersonal di sini. Nah, kalau komunikasi kelompok, proses pertukaran informasi, ide, perasaan di antara anggota kelompok yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, teori-teorinya juga banyak. Kalau komunikasi kelompok ini banyak banget, jadi nggak akan saya bahas di sini ya. Nah, ini perbandingan komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi, ya mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Nanti bosan kayak kuliah. Komunikasi massa adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada audiens yang heterogen dalam jumlah besar melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, atau internet, gitu ya. Nah, hati-hati dengan media massa yang kita konsumsi. Jadi banyak banget itu penelitian pengaruh iklan pada perilaku konsumen. Jadi konsumtif ya kalau terlalu banyak sering menonton iklan. Tadi seperti penjelasan ilmiah yang saya ulang di awal tadi kan, you are what you absorb. Kamu adalah apa yang kamu serap. Jadi hati-hati dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita katakan. Juga tentang efek agenda setting dalam pemilu. Nah, jadi di pemilu itu ya gitulah ya, seperti kita udah tahu ya. Bisa topiknya itu bisa dialihkan, itu namanya agenda setting. Jadi media itu bisa mengalihkan topik yang benar-benar penting ke topik yang kurang penting untuk mengalihkan perhatian si audiens, untuk menutupi sebenarnya apa yang benar-benar penting itu nggak dibahas di media, tapi mereka membahas yang kurang penting supaya audiens itu menganggap itu penting. Nah, seperti itu. Jadi jangan terlalu mudah percaya dengan media karena apa yang ada di media itu sebenarnya belum tentu itu yang penting. Bisa jadi itu pengalihan isu supaya masyarakat lupa dengan isu penting yang sesungguhnya. Ya, nggak usah saya sebutin di sini lah, nanti dipikirin sendiri ya. Banyak teori-teori komunikasi. Nah, ini yang penting aja saya sampaikan ya, komunikasi asertif dan komunikasi efektif. Jadi bagaimana komunikasi itu bisa berhasil dengan baik, itu harus ada dua ini, komunikasi asertif dan komunikasi efektif. Komunikasi efektif itu berhasil mencapai tujuan dan memastikan pesan diterima dengan jelas. Sementara asertif memastikan bahwa apa yang disampaikan selain mencapai tujuan itu juga tidak menyakiti orang lain, tidak melanggar hak orang lain. Jadi kalau fokusnya asertif ini lebih ke cara menyampaikan, kalau efektif, komunikasi efektif lebih ke hasil gitu. Nah, bagaimana kalau ini direnungkan, dipikirkan dengan psikologi komunikasi yang ada di dalam Al-Quran?
dan psikologi komunikasi yang ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Betapa asertif dan efektifnya Al-Quran dan psikologi komunikasi Nabi itu jika kita terapkan pada diri kita sendiri dan pada orang lain. Itu dahsyat banget efeknya kalau kita tahu ilmunya. Tapi kadang ilmu itu lebih mudah dipelajari daripada diterapkan memang ya, sudah jadi rahasia umum. Begitu juga dengan saya. Nah, kalau tujuannya asertif itu untuk menyampaikan perasaan, pendapat, kebutuhan dengan jelas tanpa rasa takut. Kalau efektif itu memastikan pesan diterima dan dipahami dengan benar, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Sifat dan gaya komunikasinya, kalau asertif itu tegas, jelas, langsung tanpa agresi atau pasif. Kalau komunikasi efektif, jelas, tepat sasaran, efisien, dan mudah dipahami. Peran emosi, mengelola emosi diri sendiri dan orang lain dalam komunikasi, menyusun pesan yang jelas dan efisien, dan memastikan pemahaman penerima pesan. Contoh kasusnya, maaf. Contoh kasusnya kalau komunikasi asertif ini mengungkapkan perasaan dengan tegas dan sopan. Contohnya saya merasa terlalu banyak pekerjaan dan butuh lebih banyak waktu. Kalau efektif, memberi instruksi atau pesan yang jelas dan mudah dipahami. Tim laporan harus selesai pada hari Jumat. Nah, ini sedikit pengetahuan aja ya. Jadi kalau kita memerintahkan, meminta orang atau anak kita untuk melakukan sesuatu, lebih baik jelas tujuannya, komunikasi efektif, dan caranya juga baik. Jadi komunikasi asertif. Jadi nanti hasilnya baik. Kadang kan kita menyampaikan sesuatu, termasuk saya ya, kadang menyampaikan sesuatu jelas tujuannya, tapi caranya kurang baik. Jadi orang tidak bisa menerimanya, karena emosi yang kita tangkap dengan orang lain tangkap itu bisa jadi berbeda. Makanya kita harus banyak belajar psikologi komunikasi Nabi Muhammad dan psikologi komunikasi ayat-ayat Al-Quran itu. Sampai Allah sendiri kan menyebutkan di dalam Al-Quran itu, menyebut orang-orang kafir itu sebenarnya lembut. Kafir itu kan asal katanya dari cover, tertutup. Jadi orang kafir itu orang-orang yang tertutup hatinya. Jadi itu sebenarnya bahasa halus. Wahai orang-orang yang tertutup hatinya. Seperti itu. Jadi tidak menjelekkan, tapi itu bahasa yang sangat halus. Kemudian tipsnya, tips komunikasi efektif dan asertif. Nah, ini mungkin nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, sudah selesai untuk yang sains tentang psikologi komunikasi. Karena di sini kan topiknya ada Quran, sains, psikologi komunikasi, hipnoterapi, jadi pembahasannya panjang, tapi semuanya berkaitan. Mungkin dari sini ada yang mau ditanya dulu sebelum saya lanjut ke materi terakhir. Boleh kalau ada yang mau ditanyakan. Bisa diterima ya? Penjelasan saya tidak terlalu cepat kan ya? Insya Allah bisa, Mbak. Ya, alhamdulillah. Oke. Nah, ini materinya. Nah, ini yang ada kaitannya dengan hipnoterapi. Kalau di awal tadi kita sudah membahas kaitan Quran dengan sains, baik IPA, IPS, juga kaitan Quran dengan ilmu psikologi komunikasi. Sekarang kita bahas kaitan Al-Quran dengan psikologi komunikasi dan hipnoterapi. Nah, nah kalau Bapak Ibu baca ayat ini, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kira-kira apa yang dirasain? Boleh sharing, boleh tulis di kolom chat, boleh juga open mic. Apa yang dirasain kalau lagi sedih, lagi galau, terus ketemu ayat ini? La tahzan, innallaha ma'ana. Surat ini kan indah ya, surat yang turun di gunung saat Rasulullah dan Abu Bakar sembunyi, dikejar-kejar oleh kaum Quraisy dan Abu Bakar digigit ular. Nah, turunlah surat ini.
Apa yang dirasakan boleh sharing di kolom chat atau di open mic boleh? Ada yang mau sharing? Apa udah ngantuk semua ini jangan-jangan? Ya ini ya. Nah, dari sisi psikologis, dari sisi ilmu hipnoterapi dan komunikasi, jadi ketika baca surat ini, itu pasti ada sugesti positif ya. Sugesti positif Allah selalu membersamai makhluknya kapan dan dimanapun berada. Ya, terima kasih Ibu Herlin atas sharingnya. Jadi, sugesti positif yang dapat meredakan kecemasan, memperkuat ketenangan batin, dan menanamkan keyakinan akan perlindungan serta keberpihakan Tuhan dalam menghadapi tantangan hidup ya. Benar banget ya, kata Bu Herlin tadi ya. Jadi, ketika sedih, kita baca surat ini dan tahu artinya, itu langsung relate banget. Langsung cemasnya itu menurun, tenang, dan menanamkan keyakinan, perlindungan, serta keberpihakan Tuhan dalam menghadapi tantangan hidup. Ini baru satu ayat ya. Next. Nah, ini apa yang Anda rasakan ketika membaca ayat ini? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan aku. Boleh? Bahwa apapun yang kita ikhtiarkan itu sebatas memang kita wajib berikhtiar dan yakinlah bahwa Allah itu menurunkan obat dari segala cara ya, media dan Mm-mm. intinya pastilah setiap penyakit itu ada obatnya intinya seperti itu. Nah, mantap. Ini Mbak Hida. Jadi langsung naik ya kepercayaan dirinya ya. Naik kepercayaan dirinya, optimismenya langsung naik ya ketika baca surat ini. Nah, jadi surat ini persepsi positif yang dapat meningkatkan ketahanan mental, afirmasi yang menanamkan rasa tenang, mengurangi stres, dan mempercepat proses pemulihan melalui kekuatan pikiran dan keyakinan. Jadi memang nyambung. Jadi kalau kita baca ayat ini, kita tahu artinya saat kita sakit, itu sebenarnya psikologi komunikasi dari Allah buat kita supaya kita kuat. Dan kalau sering kita ulang-ulang dan masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, itu hipnoterapi sebenarnya. Jadi hipnoterapi dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan otomatis akan menanamkan afirmasi kan, afirmasi dalam diri kita. Jadi kita tenang, stresnya berkurang, optimismenya meningkat. Nah, ini luar biasa Al-Quran ini memang. Makanya Nabi Muhammad dulu dibilang penyihir, karena ya itu dituduh menyihir orang-orang dengan kekuatan bahasa yang ada di dalam Al-Quran itu. Padahal ya memang itu mukjizat kata-kata dari Allah. Nah ini lagi. Siapa yang mau sharing? Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia yang Maha Penyayang, Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Zumar. Apa yang dirasakan kalau lagi habis melakukan dosa ya, habis melakukan dosa, terus berpikir lagi, "Ya ampun kok banyak banget nikmat Allah yang udah dikasih ke aku, tapi akunya tuh masih gini-gini aja gitu." Terus pas baca surat ini, apa yang dirasakan? Boleh di kolom chat atau langsung open mic boleh. Nah, ini ayat ini memberikan harapan kepada siapapun yang merasa terpuruk bahwa selalu ada jalan untuk kembali dan memperbaiki diri. Nah, sebenarnya ini nih psikologi komunikasi semua. Ayat-ayat psikologi komunikasi tertinggi itu ada di Al-Quran. Nah, ini setelah kesulitan ada kemudahan. Nah, fa inna ma'al usri usro. Ini favorit saya nih waktu nyusun skripsi, pasti ini yang dipakai. Nanti nyusun tesis juga ini yang dipakai. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Nah,
tetap berusaha dan percaya pada pertolongan Allah. Ya, ini juga janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati sebab kamu yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Ayat ini memberikan dorongan agar kita tidak merasa minder, rendah diri, atau lemah. Sebab iman membuat kita lebih kuat dan bermartabat. Jadi orang muslim nggak boleh minder karena kita diciptakan Allah itu sebagai makhluk yang paling sempurna. Bahkan lebih sempurna dari malaikat, dari jin. Kita makhluk yang paling sempurna. Kita ada jasad fisik, ada jasad rohani, ada otak, mental, fisik. Nah, kalau jin dan malaikat mungkin mereka gaib aja, tidak ada jasad fisiknya. Nah, kita ini sempurna, kompleks, lengkap. Dan bahkan juga malaikat juga tidak diajari kan nama-nama benda di alam semesta ini. Kalau di Al-Quran mungkin pernah baca tafsirnya, Allah menyuruh Nabi Adam menyebutkan benda-benda, dan Nabi Adam bisa. Dan malaikat tidak diajarkan oleh Allah ilmu itu. Nah, ini juga sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Apa efek psikologisnya? Ayat ini menekankan pentingnya usaha dan perubahan diri untuk mendapatkan perubahan yang lebih baik dalam hidup. Ini juga, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Memberi solusi bagi kegelisahan, bahwa mengingat Allah adalah kunci utama ketenangan jiwa. Ini juga, barang siapa bertakwa pada Allah, diberikan baginya jalan keluar. Diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. At-Tolak ayat 2 dan 3. Nah, ini kalau lagi seret rezeki baca ini ayat 1000 dinar katanya. Tapi tujuannya jangan karena pengen cari uang ya. Tujuannya harus dimurnikan lagi, harus mencari ridho Allah. Ayat 1000 dinar ini. Membangun rasa percaya diri bahwa Allah akan selalu memberi jalan bagi mereka yang bertakwa. Sungguhnya hanya orang yang bersabar yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Apa yang dirasakan baca ayat ini? Ayat ini menanamkan sikap optimis dan keyakinan bahwa kesabaran akan membuahkan hasil yang luar biasa. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Al-Baqarah 286. Apa yang dirasakan? Ayat ini memberi keyakinan setiap tantangan yang kita hadapi sudah sesuai dengan kapasitas kita. Jadi nggak usah takut. Al-Baqarah 153, orang yang beriman jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 153. Nah, ini juga efek-efek psikologisnya itu besar sekali komunikasi dari Allah di Al-Quran ini. Apalagi kalau kita masukkan ke dalam pikiran bawah sadar kita. Jadi, kenapa hipnoterapi? Karena hipnoterapi itu memasukkan semua sugesti-sugesti yang positif ini di bawah pikiran bawah sadar. Nanti kita lihat ya, kenapa ini ada hubungannya dengan hipnoterapi. Nah, coba yang ini. Apa yang dirasakan ketika membaca ayat ini? Arab semua dan gak ada terjemahannya. Mungkin bagi yang tahu artinya, kerasa ya efeknya ya. Tapi kalau untuk yang nggak tahu artinya, walaupun membaca Al-Quran itu berpahala, tapi untuk yang tidak mengerti artinya, apakah efeknya akan sebesar yang tahu artinya? Boleh komen di kolom chat. Beda nggak efeknya kalau kita tahu artinya sama nggak tahu artinya? Beda sekali. Beda banget, benar kata Mbak Hida. Beda sekali. Itulah artinya komunikasinya efektif. Kalau kita tahu artinya, komunikasinya efektif. Komunikasinya asertif. Kita ngerasa banget kita disayang sama Allah ketika kita tahu artinya. Tapi ketika kita nggak tahu artinya, ya memang berpahala dan memang akan tetap ada efeknya. Tapi akan beda dengan orang yang tahu artinya. Nah, ini sekarang udah ada artinya. Pasti beda. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya. Dia mendapat pahala kebajikan yang dikerjakan dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Ya Tuhan kami, jangan Engkau hukum kami jika kami lupa, kami salah. Ya Tuhan kami, jangan Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, jangan Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkan kami, ampuni kami, rahmati kami, Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Ini kan sebenarnya alamat surat ya, pagi sore ya. Nah, kalau tahu artinya, Masya Allah,
Bergetar itu pasti hatinya, kalau tahu artinya. Nah, ini juga arat. Nah, ini artinya. Kalau tahu artinya pasti berbeda. Nah, ini sedikit motivasi ya, motivasi untuk belajar bahasa Arab untuk meningkatkan komunikasi efektif dan asertif kita dengan Allah. Ternyata bahasa Arab itu simple, Bapak Ibu. Simple, mudah, efektif, efisien, kayak kosakata dan makna. Coba kalau yang sudah pernah belajar bahasa Arab mungkin sudah tahu ya. Ini saya sharing untuk yang belum tahu. Jadi bahasa Arab itu kan domirnya ada banyak ya, banyak banget. Cuman ini yang saya cantumin di sini hanya 8 saja. Ana itu saya, nahnu itu kita, huwa itu dia, hia itu dia perempuan, hum itu mereka, anta itu kamu laki-laki, anti kamu perempuan, antum itu kalian. Nah, di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya fi'il madi. Fi'il madi itu kalau dalam bahasa Inggris past, jadi past tense, sesuatu yang sudah terjadi. Fi'il mudhari itu present, sesuatu yang sedang terjadi atau akan terjadi. Nah, jadi paham ya, kalau domir itu ada 8, saya, kita, kamu, dia, bla 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 ini tadi. Fi'il madi itu yang sudah lalu, fi'il mudhari itu yang akan datang atau yang terjadi sekarang. Coba, kalau kita mau menulis, saya akan menulis dalam bahasa Indonesia ada berapa suku kata? Saya akan menulis, ada 3 ya, 3 suku kata ya. Saya, 1, akan, 2, menulis, 3. Dalam bahasa Indonesia, saya akan menulis. Ada 3 suku kata. Kalau dalam bahasa Inggris, saya akan menulis, I will write. Saya akan menulis. 3 juga suku katanya. Sementara kalau dalam bahasa Arab, saya akan menulis, itu cuma 1 suku kata. Aktubu. Nah, yang ini. Saya akan menulis aktubu. Udah gitu aja. Aktubu ini artinya apa? Saya akan menulis. Menulisnya bisa sekarang atau di masa depan. Aktubu. Singkat. Dari aktubu ini kita sudah tahu siapa yang menulis. Yang menulis adalah saya. Jadi kalau depannya A, itu berarti dia ana. Saya akan menulis. Ana itu kan saya. Beda banget sama bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris boros banget ya. Saya akan menulis. I will write. Sementara bahasa Arab, saya akan menulis aktubu. 1 suku kata, aktubu. Dah. Efektif, efisien, 1 kosakata, 1 suku kata tapi kayak makna. Aktubu itu maknanya saya akan menulis. 1 suku kata, tapi maknanya saya akan menulis, panjang maknanya. Nah, kalau saya telah menulis atau saya telah menulis sudah di masa lalu, katabtu. Nah, ini sebelahnya. Katabtu. Ini artinya udah saya sudah menulis atau saya telah menulis. Kalau dalam bahasa Inggris, I have written. Bahasa Indonesia saya telah menulis. 3 suku kata dalam bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, katabtu, 1 suku kata. Nah, makanya itu kenapa Allah memilih bahasa Arab untuk dijadikan di Al-Quran, itu karena efektif, efisien, 1 suku kata aja kaya maknanya. Dari aktubu sama katabtu saja, kita sudah tahu itu yang menulis siapa, yang menulis ana, tanpa kita harus menyebutkan kata saya. Kalau di bahasa Indonesia, bahasa Inggris kan kita harus ngomong, kalau yang menulis saya, kita harus ngomong saya. Kalau yang menulis dia, kita harus ngomong dia. Dia laki-laki atau dia perempuan, atau mereka atau kalian, kita harus ngomong, nggak bisa disingkat jadi saya menulis jadi salis, nggak bisa kan? Salis apa artinya salis? Tapi kalau di bahasa Arab bisa, aktubu, saya akan menulis, katabtu, saya telah menulis. Nah, kalau domirnya diganti jadi nahnu, kita tinggal diganti depannya. Nahnunya, nunnya ini pindah ke depan, naktubu. Kalau kita telah menulis jadi katab. Nah, pendek banget. Naktubu katabna itu artinya kita akan menulis di sekarang atau masa depan. Yang ini kita telah menulis tuh. Hebat bahasa Arab. Bahasa Arab, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Ini berikutnya juga yang ke bawah seperti itu. Tinggal diganti aja depannya. Kalau saya diganti A, kalau kita diganti na, kalau huwa diganti ya, kalau hiya diganti ta, dan seterusnya. Itu kalau yang
di masa sekarang atau masa depan. Kalau pas, kalau sudah berlalu, diganti di belakangnya. Ditambahin tu, ditambahin na, ditambahin tak. Nah, seperti itu. Karena dia di masa lalu, makanya domirnya pindah ke belakang karena masa lalu. Kalau dia domirnya ada di depan, berarti itu masa depan. Gitu cara ngafalinnya. Nah, bahasa Arab terbukti meningkatkan kinerja otak kanan dan otak kiri menurut penelitian. Nah, itu ada penelitiannya. Ini kalau mau lihat di sini ada, tapi ini bisa dibuka nggak ya? Coba kita lihat. Saya stop share dulu ya. Share lagi. Nah, nih kita nonton sebentar ya. Language that activates not just one, but both hemispheres of your brain. A language that engages creativity, logic, and memory all at once. A language so ancient, dating back more than 5,000 years, yet so rich that it has over 12 million words, each crafted with precision and depth. But here's the kicker. Scientific studies have shown that this language doesn't just communicate ideas. It transforms how your brain works. Any guesses which language this might be? Let's unravel the miracle behind it. A groundbreaking study conducted by the American University of Beirut revealed something extraordinary about this language, Arabic. Unlike most languages that primarily activate the left hemisphere, Arabic activates both the right hemisphere and the frontal lobe. Why is this significant? The left hemisphere is responsible for logic and linear thinking, which most languages rely on heavily. But Arabic's unique structure, its flowing script and complex patterns, requires spatial awareness, creativity, and problem solving, lighting up the right hemisphere as well. Another study from Germany's Max Planck Institute further confirmed these findings, showing how Arabic readers use more neural pathways than those reading in German or English. Nah, itu tadi. Jadi intinya bahasa Arab itu mengaktifkan otak yang di kanan dan otak yang di kiri, sama besarnya. Kalau bahasa Jerman, bahasa Inggris itu lebih banyak mengaktifkan otak kiri. Otak kiri itu untuk logika, hitung-hitungan, seperti itu, analisis. Tapi kalau otak kanan itu untuk kreativitas. Nah, kalau bahasa Arab itu digunakan, sering menggunakan bahasa Arab, membaca bahasa Arab, dan kita pakai bahasa Arab itu, baik sedang membaca Quran, membaca artinya, memahami grammarnya, itu mengaktifkan otak kanan dan otak kiri. Dan juga mengaktifkan yang di bagian depan, yang di bagian ini prefrontal cortex. Jadi itu sangat besar efeknya untuk kecerdasan, kreativitas, dan logis. Jadi kalau mau benar kata Ustadz Hidayat itu, kalau mau anak-anaknya pintar, suruh belajar Al-Quran, suruh belajar bahasa Arab. Karena itu terbukti. Jadi saraf-saraf neuron-neuron di otaknya itu lebih terhubung antara kanan, kiri, dan depan. Tadi kan ada ya gambarnya ya. Gambarnya yang otak Jerman, yang Jerman dan Inggris tadi cuma sebelah kiri yang banyak titik-titiknya. Sementara yang Arab itu kanan, kiri, banyak titiknya terus terhubung. Nah itu seperti itu. Jadi memang luar biasa Al-Quran. Lanjut lagi ya. Nah, ini tadi motivasi ya, motivasi belajar bahasa Arab ya. Jadi semoga bisa semangat lagi belajar bahasa Arabnya, sehingga lebih mengerti komunikasi yang Allah sampaikan ke kita, sehingga itu mempengaruhi psikologis kita, dan kita bisa terapkan hipnoterapi ke pikiran bawah sadar kita. Quranic hipnoterapi tentunya. Nah, ini latar belakangnya, kenapa sih saya bahas hipnoterapi, Al-Quran, psikologi, sains? Karena ini, Al-Quran itu adalah firman Allah. Cara Allah berkomunikasi dengan hambanya. Penting memahami bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran itu penting. Komunikasi itu efektif jika tercapai aspek kognitif, afektif, dan konatif. Apa sih kognitif? Kognitif itu
Dia efektif ketika kita tahu, kita paham. Kognitif itu pengetahuan. Afektif itu rasa. Selain kita paham, kita juga bisa merasakan. Dan konatif itu perilaku. Jadi komunikasi efektif itu harus ada tiga itu. Jadi dia tidak cukup hanya tahu, tidak cukup hanya merasa, dia juga harus bisa merubah perilaku. Nah, untuk sampai ke situ bagaimana? Nah, nanti kita lihat. Al-Quran itu berhubungan erat dengan ilmu psikologi komunikasi dan hipnoterapi. Tujuannya supaya peserta ini memahami hubungan antara Al-Quran, psikologi komunikasi, dan hipnoterapi. Dan peserta juga termotivasi untuk membaca Al-Quran, memahaminya, dan menerapkan Quranik hipnoterapi. Latar belakangnya yaitu tadi Al-Quran, kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada manusia sebagai pedoman hidup. Dalam perspektif ilmu komunikasi, Al-Quran itu merupakan bentuk komunikasi transendental, seperti yang tadi ya. Ketika manusia memahami bahasa Al-Quran, maka komunikasi dengan Allah menjadi lebih efektif, yang pada akhirnya berpengaruh itu pasti pada psikologi komunikasi dan hipnoterapi Islami. Nah, dampak memahami bahasa Al-Quran dalam komunikasi efektif itu meningkatkan kesadaran spiritual, meningkatkan kecerdasan emosional, membangun hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Nah, itu didukung dengan teori ilmiah, teori ilmu komunikasi yang mendukung itu model Shannon-Weaver, menjelaskan bahwa komunikasi efektif itu terjadi jika pesan yang dikirim oleh komunikator dapat dipahami oleh penerima dengan minim distorsi. Dalam konteks Al-Quran, pemahaman bahasa Arab dan tafsir dapat mengurangi distorsi makna. Jadi, walaupun Allah tidak berbicara secara langsung, manusia dapat merespon komunikasinya melalui doa, zikir, dan pengamalan ajaran Al-Quran. Nah, hipnoterapi Islami ini teknik terapi yang menggunakan sugesti positif untuk menanamkan perubahan pada pikiran bawah sadar. Al-Quran itu punya efek serupa karena ayat-ayatnya mengandung frekuensi suara, ritme, dan makna yang menenangkan. Dampak hipnoterapi dari Al-Quran yang sering didengar dan dipahami itu bisa mengurangi stres, kecemasan. Mendengar dan membaca Al-Quran merangsang otak untuk melepaskan hormon endorfin dan dopamin. Tahu ya, hormon endorfin dan dopamin ini untuk hormon bahagia. Seperti kalau kita lagi dipeluk, itu keluar tuh hormon endorfinnya. Kalau kita lagi bahagia, keluar hormon endorfin dan dopamin. Itu mengurangi stres. Kemudian juga menstabilkan emosi. Ayat-ayat yang mengandung janji Allah tentang pertolongan dan kasih sayangnya dapat memberikan rasa aman dan optimisme. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Meningkatkan sugesti positif dalam pikiran bawah sadar. Doa dan zikir yang berulang dapat membentuk neuroassociation dalam otak. Sehingga seorang lebih percaya diri dan bermental positif. Teori ilmu komunikasi yang mendukung teori persuasi Aristoteles, Al-Quran menggunakan pendekatan logos, logika, etos, etika, dan patos emosi untuk meyakinkan manusia agar menjalani hidup yang lebih baik. NLP juga Neuro Linguistic Programming itu Al-Quran dapat menciptakan sugesti positif dalam pikiran bawah sadar sama seperti teknik NLP sebenarnya dalam hipnoterapi. Tapi itu akan lebih efektif kalau kita tahu artinya dan kalau itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Kalau hanya di kerongkongan saja itu efeknya kurang. Ketika manusia memahami bahasa Al-Quran, maka komunikasinya jadi efektif dengan Allah, meningkatkan ketenangan jiwa, menguatkan mental spiritual, mengubah pola pikir dan perilaku. Jadi pesannya Al-Quran bukan cuma kitab suci, tapi juga metode komunikasi Allah yang penuh hikmah. Jika kita memahaminya, maka efek psikologisnya akan luar biasa dalam kehidupan kita. Hubungannya apa antara Al-Quran, psikologi komunikasi, dan hipnoterapi? Erat, karena ketiganya itu berperan dalam membentuk pola pikir, emosi, dan perilaku. Al-Quran sebagai sumber ilmu komunikasi dan psikologi. Al-Quran bukan hanya kitab suci, tapi juga panduan komunikasi efektif yang mempengaruhi psikologi manusia dalam banyak ayatnya. Allah memberikan petunjuk tentang bagaimana manusia seharusnya berkomunikasi dengan baik, seperti komunikasi yang penuh hikmah dan bijaksana, di An-Nahl, bicara dengan lembut dan tidak menyakiti, di Toha, menghindari kata-kata buruk dan hoax di Al-Hujurat. Jadi komunikasi efektif bukan hanya bicara dengan kata yang baik, tapi juga paham emosi psikologi pendengar agar pesan dapat diterima dengan baik. Psikologi komunikasi dalam Al-Quran, ya itu tadi, psikologi komunikasi itu ilmu yang mempelajari bagaimana komunikasi mempengaruhi pikiran, emosi, perilaku, dan kekuatan kata-kata itu bisa mengubah nasib dan mindset, itu ada di Arad. Dampak positif komunikasi yang baik dalam membangun hubungan sosial itu juga ada di Al-Hujurat. Banyak ya bukti-buktinya yang tadi ya. Nah, hipnoterapi. Hipnoterapi itu apa sih? Yaitu teknik terapi yang menggunakan sugesti untuk mempengaruhi alam bawah sadar agar seseorang dapat berpikir lebih positif, tenang, dan terbebas dari masalah psikologis seperti kecemasan dan trauma.
Dalam Islam banyak ayat Al-Quran yang memiliki efek menenangkan, menyembuhkan jiwa, seperti baca Al-Quran sebagai terapi jiwa, Al-Isra, ya kan? Doa dan sugesti positif dalam kehidupan sehari-hari, dah banyak lagi. Jadi ketika seorang tuh mendengar ayat Al-Quran dengan penuh penghayatan, ini mirip dengan teknik hipnoterapi Islami yang mampu menanamkan sugesti positif dalam pikiran bawah sadar. Nah, hipnoterapi dalam Islam itu seperti apa? Hipnoterapi dalam Islam itu diperbolehkan jika satu bebas dari unsur sihir dan jin. Fatwa Lajnah Daimah Arab Saudi melarang hipnotis yang melibatkan makhluk gaib. Nah, ini nggak pakai makhluk gaib ya kita ya. Jadi kita bebas dari unsur sihir dan jin. Dilakukan secara ilmiah. Nah, tadi kan sudah dilihat ya bukti-bukti ilmiahnya tentang hipnoterapi, psikoterapi itu banyak. Sesuai pendapat Dr. Yusuf Al-Qaradawi, terapi modern yang tidak bertentangan dengan akidah itu diperbolehkan. Jadi hipnoterapi ini termasuk terapi pengobatan modern ya dan tidak bertentangan dengan akidah karena tidak melibatkan unsur sihir dan jin. Dan tujuannya untuk kebaikan. Jadi fatwa MUI menegaskan pengobatan harus bebas dari unsur haram dan syirik. Jadi hipnoterapi halal jika sesuai syarat yang tadi, tanpa unsur mistik atau manipulasi. Bagaimana kalau hipnoterapi yang sampai bikin orang hipnotis yang sampai bikin orang kehilangan kendali dan sebagainya itu? Itu nanti kita bahas nanti ya. Sebenarnya itu ada dua kemungkinan. Bisa jadi itu orangnya pura-pura atau bisa jadi dia minta bantuan jin. Jadi itu tujuannya bukan untuk pengobatan ya. Itu tidak boleh kalau seperti itu. Psikologi komunikasi, cabang ilmu komunikasi yang mempelajari bagaimana aspek-aspek psikologi mempengaruhi proses komunikasi manusia. Psikologi komunikasi mengintegrasikan pemahaman tentang psikologi, ilmu tentang pikiran, emosi, dan perilaku dengan teori dan praktek komunikasi. Itu menurut Jalaluddin Rahmat. Ini definisi Al-Quran ya. Sudah tahu ya, mudah-mudahan bisa dipahami lah ya. Al-Quran itu adalah firman Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia dan sebagainya. Nah, ini tentang hipnosisnya. Jadi hipnosis ini adalah segala sesuatu yang terkait dengan pengetahuan tentang pemodelan kesadaran, conscious mind dan subconscious mind, fenomena trance, kekuatan sugesti dan berbagai teknik dasar untuk membawa seorang ke kondisi trance. Trance itu pikiran bawah sadar. Oh ya, ini azan sholat zuhur. Saya serahkan ke audiens apa kita mau lanjut dulu karena tinggal sedikit lagi atau mau jeda istirahat dulu, mau sholat dulu, kemudian nanti dilanjut lagi jam 1 atau seperti apa? Kalau dilanjutkan berapa lama lagi? Mungkin sekitar 30 menitan lagi. Salat 20 dulu sampai kali. 30 menit. Salat Sholat dulu Kak. aja. Sholat dulu aja Ya. ya, oke. Nanti kita mulai lagi jam 1 ya. Satu. Jam 1, oke. Oke. Oke, di link Zoom yang sama yang ada di dalam grup ya Bapak Ibu. Baik. Oh ya, ya baik. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.